Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, Allah ramah dan penuh rahmah. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Jangankan kita nih yang ada hadalan Duratan Riyadus Shalihin itu kan riwayat lama. Ada mbahnya bajingan tengik lagi, ini pernah membunuh 99 manusia, 99 orang dibunuh. Bayangin, satu hari datang hidayah, ada keinginan taubat kembali, berangkat dia cari ustadz mau menyatakan taubat. Yang ditemuin ustadz belum tapi matang, masih mengkel. Assalamualaikum ustadz. Salam. Kenapa ustadz? Saya mau nanya, apa? Saya mau taubat, bisa nggak sih? Emang dosa ente apa? Saya pernah bunuh 99 orang ustadz. Oh, ente kelewatan amat. 99 mau gedean itu susah taubatnya, susah. Enak aja 99 dibunuh, kurang ajar ente. Oh, niat namanya bajingan digituin naik darahnya. Sialan nih ustadz nih. Orang mau taubat kok ngomongnya nggak enak. Gue pikir daripada 99 dengan gue lempengin nih. Akhlakul karimah itu kriterianya itu langsung dari Allah. Jadi bukan manusia yang menentukan sesuatu itu baik, benar, salah. Itu hak prerogatif Allah. Nah, akhlak ini lebih lengkap, lebih sempurna daripada daripada adat. Misalnya anak muda yang lewat di depan orang tua membungkukkan badan, itu dianggap sudah cukup beradat, tapi belum tentu berakhlak. Niatnya apa dia bungkukin badan? Ngedek kaki-kaki udah bongkok, tergantung niatnya. Secara adat dia sudah beradat, tapi belum tentu berakhlak, bergantung motivasinya. Oleh sebab itu dalam Islam akhlak itu 3. Pertama, akhlak kepada Tuhan, ini yang terpenting dan ini pondasi. Akhlak kepada Tuhan itu intinya 2, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu berakhlak apa tidak kita kepada Tuhan, kelihatan dari 2 ini. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu sumber nilai akhlak. Jangan menyekutukan Tuhan dengan terang-terangan atau remeng-remeng. Kadang-kadang kita terang-terangan enggak, remeng-remeng kejebak. Gue entak pakai cincin ini nih, tuh cincin dah. Gue entak pakai cincin ini nih. Jangan anak perawan, nenek-nenek lihat gue lemes. Nenek-nenek ya lemes. Nah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. 1. Yang kedua, akhlak kepada sesama, baik sesama muslim, non muslim, dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Dia sama pohon ini kan kita harus berakhlak, sama air kita harus berakhlak. Satu saat kampung saya banjir, saya ngomong sama engkong saya, "Kong banjir kong." Kata engkong saya, "Biarin, bukan salah air." Habis salah lo. Salah kita bagaimana? Lah lu tempat air lu tempatin. Yang punya tempat datang dia kagak ngerti, ini tempat gua di sini nggak beda lu. Banjir. Artinya apa? Di Jakarta ini kita nggak ngasih tempat buat air, pantas dong dia ngayap kemana-mana. Al-Quran mengajarkan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Tidak ada yang tetap, segalanya pasti berubah.
Sehingga para filosof bilang yang tetap adalah perubahan. Yang tetap adalah perubahan. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada hari dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Ada saat berdiri, ada waktunya duduk. Semua datang dan pergi silih berganti. Dalam proses perubahan itu sering terjadi pergeseran nilai. Ya Bu? Apaan? Serius banget. Emang kudu serius. Dalam perubahan itu sering terjadi yang disebut pergeseran nilai. Sebab apa? Sebab Al-Quran sudah memberikan indikasi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia sering lupa diri apabila melihat dia berada dalam posisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena kekuatan materi, atau karena faktor kekuasaan. Dikala itu orang sering lentur dan luntur, mengalami proses degradasi. Banyak orang tadinya dengan lantang teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang diteriakin. Ada nggak yang model begitu? Di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi malah. Terjadi proses degradasi. Makanya saya sih ngarepin ini menteri-menteri kabinet baru kayak yang kemarin dilantik, DPR baru, saya ngarepin waktu dilantik tuh baca doanya nawaitu sauma godin. Niat puasa dulu deh. Ini negara lagi kurang tapi bagus, ekonomi masih gonjang ganjing, rakyat masih Senin Kemis. Nawaitu sauma godin dulu deh. Nunda dulu, nunda tempe boleh habis maghrib, nunda entaran tahu boleh habis maghrib. Menteri mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat napasnya udah pada lega. Nah itu so ini malah dilantik malah Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa yang dibaca habis rakus semua jadi. Dengerin ngikutin senturi ya, ban bingung kita siapa yang nanggung jawab ini. Yang jawab banyak banget, yang nanggung kagak ada. Bener nih, yang jawab semua jawab pakai jurus bekelit. Yang nanggung kagak ada. Nih ujung-ujungnya saya khawatir kayak lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut udah kagak ada yang ngurusin, dah ribet urusan. Kita ini sekarang banyak yang merasa pinter tapi tidak pinter merasa. Akibat era informasi kita banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Coba dong, siapa aja ngomong apa aja diomongin, begitu dia dalemin gue juga katanya. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Merasa pinter tapi nggak pinter merasa. Orang tuh kalau merasa pinter yang timbul keangkuhan, tapi kalau pinter merasa yang timbul kebijakan. Ayolah, nah itu sama godin sebentar kok, nunggu maghrib deh. Kalau ekonomi udah beres, rakyat hidupnya udah rada mapan, itu menteri mau pakai mobil buahnya mewah, masa bodo amat ya. Dong menteri-menteri di Inggris harga mobil dinasnya 200 jutaan, padahal Inggris yang bikin Rolls Royce, Inggris bikin mobil Bentley, Inggris bikin mobil Aston Martin. Aston Martin itu merek parfum apa mobil pakai? Merek parfum apa mobil? Merek mobil bang. Itu Aston Martin yang dipakai James Bond itu. Oh iya iya. Punya pakai? Gue juga katanya. Lah mobil menterinya harga 200 jutaan.
Menteri-menteri Malaysia pakai mobil Proton Saga, produknya sendiri. Kita 1,3 miliar. Ada, mudah-mudahan mobil dinas baru ini bisa meningkatkan kinerja saya, kata seorang menteri. Dodol. Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Kalau memang mental bajai, biar naik Mercy juga selandang-selandang nggak karu-karuan.